Wilujeng Sumping, Tom Haye, selamat datang di Persib Bandung. Ya, sore ini Persib Bandung akan memperkenalkan pemain barunya. Siapakah dia? Belum disebut secara resmi kalau itu Tom Haye, tapi sudah ada kode-kodenya. Di situ ada kode bendera Belanda, kode bendera Italia, kode bendera Indonesia, kode bendera Australia. Ya, jelas kalau Belanda kita cocokkan dengan Tom Haye karena Tom Haye lahir di Belanda, besar di Belanda, main di klub Belanda. Italia, Tom Haye pernah bermain di Italia yaitu di Lecce. Indonesia adalah warga negaranya Tom Haye. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Gua bukan pandit terkenal tapi gue yakin opini gue masuk akal. Nah, kepindahan Tom Haye ini sempat menjadi pro dan kontra dan ini juga sudah berbulan-bulan Tom Haye nganggur tanpa klub. Ini kita doakan ini pilihan terbaik untuk Tom. Pro dan kontra terjadi di internet. Ada yang mensupport Tom Haye masuk ke Liga 1, ada yang jangan dulu, nanti kualitasnya menurun karena kualitas liganya jelek. Bukan Persibnya yang jelek, tapi kualitas liganya masih di bawah Kamboja. Jadi gitu tuh, banyak banget pendapatnya. Menurut gue sih ada plus minusnya ya Tom Haye masuk ke Liga 1 Indonesia. Yang pertama mungkin minusnya dulu kita bahas. Minusnya yang pertama adalah secara cuaca dan keterkaitan fisik dengan Tom Haye ketika main di Indonesia jelas beda. Tom Haye terbiasa dengan cuaca dan iklim yang nggak terlalu panas seperti Indonesia. Nah itu mempengaruhi napasnya. Makanya kita nggak heran ketika Tom Haye membela tim nasional Indonesia, fisiknya agak kedodoran. Ya memang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi karena dia besar di Eropa, besar di Belanda, dia harus butuh penyesuaian fisik. Nah itu kemungkinan di Persib nanti pun kalau Tom Haye untuk bermain selama 90 menit nonstop kayaknya di awal-awal agak berat. Itu butuh penyesuaian yang lebih lagi. Yang kedua, minusnya adalah ada kemungkinan kalau Tom Haye terlena main di sini, mungkin karena skill dia yang di atas rata-rata pemain Indonesia, dia akan terlena. Latihannya kemudian nggak terlalu keras, dia akan biasa-biasa aja, karena dengan biasa-biasa aja udah bisa bersaing di lapangan, bahkan menjadi bintang. Resikonya adalah nanti kualitasnya sebagai individu, kualitas di tim nasionalnya agak menurun. Sementara tim nasional kita saat ini sedang berjuang untuk round 4 ya, untuk masuk di Piala Dunia. Oke, sekarang kita bahas positifnya. Yang pertama, umur Tom Haye udah nggak muda lagi, tapi di penghujung usia menjelang pensiun ini Tom Haye bisa nabung banyak karena gosipnya. Ini gue dapat info dari kontennya Bung Harpa. Katanya gaji Tom Haye adalah 750 juta per bulan. Kalau 1 tahun dia bisa dapat 9 miliar. Belum lagi iklan dan lain-lain. Jadi kemungkinan secara omset untuk keluarganya dan kesejahteraan keluarganya sudah sangat terjamin sekali. Yang kedua, nah ini berkaitan dengan fisik lagi. Memang Tom Haye begitu main di Indonesia, fisiknya kedodoran karena beda iklim dan cuaca. Tapi karena dia bermain di Persib, kalau dia bisa memaksimalkan ini untuk penyesuaian, otomatis fisik Tom Haye akan berangsur-angsur membaik. Jadi ketika nanti bermain di tim nasional, ketika Indonesia kandang, fisik Tom Haye sudah bisa menyesuaikan dengan iklim dan cuaca di sini. Jadi Tom Haye bisa main 90 menit di tim nasional. Itu. Jadi semua ada plus minusnya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kita hargailah keputusan Tom Haye. Tapi ada juga pemikiran gue out of the box nih ya. Ini cuma sebagai gambaran aja. Takutnya mental-mental seperti ini itu menular ke pemain-pemain diaspora yang lain. Bayangin misalnya begini, Tom Haye dapat pendapatan yang besar di sini, sekitar 9 miliar satu musim. Kemudian kabar itu didengar oleh teman-teman yang lain, teman-teman yang bermain di luar negeri yang gajinya nggak sebesar Tom Haye. Mereka akan berubah pikiran karena memang duit itu sangat menggiurkan. Kemudian mereka yang saat ini diaspora tidak berpikir soal karir lagi, tidak berpikir lagi soal nanti tim nasional bagaimana. Akhirnya mereka berpikir ya udahlah nggak apa-apa lah, gue main di Indonesia aja, gajinya gede, sejahtera, masa depan keluarganya terjamin. Akhirnya banyak juga tuh pemain diaspora yang berbondong-bondong, udahlah gue masuk ke Indonesia aja. Emang bisa begitu bang? Caranya bagaimana? Lah, kalau mau kayak gitu, peran agen ya sangat berperan. Kayak misalnya begini, ini bukan berpikir buruk, tapi ini kemungkinan kalau mau bermain supaya gampang untuk bermain di Indonesia untuk mencari alasan. Katakanlah gue agensi dan pemain gue ini bebas klub ya, dia tanpa klub. Kemudian gue pengen
pemain gua ini bermain di Indonesia supaya dapat gaji yang besar, kan gitu ya. Kemudian dapat tawaran dari klub Eropa, dari Asia, ya gua tolak aja semua. Sampai nanti penolakan itu sampai jendela transfer mau ditutup. Kemudian setelah jendela transfer mau ditutup, baru gua ambillah penawaran dari Indonesia. Alasannya daripada gua nggak dapat klub, pemain gua nganggur, mendingan klub yang mau, yaitu klub dari Indonesia, yaitu gua kasih dia supaya bisa tanda tangan di situ. Karena gaji gede, misalnya komisi agensi 20%. Ya, kalau setiap bulan 750 juta, gua dapat 150 juta setiap bulan. 1 tahun berapa? 1 miliar lebih. Kesejahteraan keluarga terjamin, semuanya terjamin. Jadi itu hanya soal pilihan hidup. Ini gue nggak menuduh Tom Haye gitu ya. Gue cuma kasih tahu ya begitulah caranya kira-kira kalau mau bermain gitu. Ya kira-kira begitulah. Semoga ini adalah keputusan terbaik untuk Tom Haye. Selamat datang Tom Haye. Selamat mencoba atmosfer sepak bola Indonesia yang memang gila banget. Nanti akan merasakan bagaimana juara mungkin di Persib Bandung. Kita doakan prestasi Persib Bandung juga di Asianya luar biasa, jadi bisa juara di dalam negeri dan juga bisa juara di Asia. Sukses terus Tom Haye, sukses terus Persib Bandung.